Halo, Tariska. Bingung ya? Ini kamu nih, Tariska. Kan GPZ, keterbatasan pendidikan dilakukan pada organisasi non-profit. Nah, kan? Sementara ini apa? Dilatar belakang oleh permasalahan efektifnya adalah organisasi mahasiswa yang pengaruh oleh gaya kepemimpinan. Dua organisasi mahasiswa itu termasuk non-profit, Pak. Ini di influence of leadership, pengaruh kepemimpinan, komunikasi dan kolaborasi pada kinerja anggota of GNBI Solo. GNBI itu Generasi Indonesia Baru Solo. Oke. Jadi ini memang organisasi non-profit ya, atau social oriented ya. Maka kamu pengen meneliti tentang yang berhubungan dengan profit oriented perusahaan. Ya boleh. Tinggal diganti aja udah ininya. Judulnya samain, ganti sama di sini ganti ini. Apa contohnya? PT apa? PT MBG tadi ya? Kan gitu. Oke, bahasa Inggris. Tinggal ganti objeknya doang, Pak. Ganti objeknya. Kan ATM. Mati tiru, modifikasinya di sini tadi. Aduh. Terus, ya udah ya, keluarin aja deh. Ada. Coba. Coba. Zakia ada? Online. Oke. Hidawati, Online. Yuda, ayo oke. Ya, kenalin namanya siapa? Yuda. Terus, tentang apa ini? Bisnis ekosistem bank dalam bisnis ekosistem bank dalam perspektif Islam. Tentang gimana? Saya belum paham. Coba jelasin singkat. Emang ekosistem bank itu apa? Maksudnya di kantor kamu bergerak dalam bidang Di konsep yang privacy mau dibangun ini Pak udah berjalan. Nanti di bisnis developer dia tuh udah ada developernya khusus, dan gamenya di kantor saya khusus preparednya. Nanti ekosistem lagi saling berkaitan tuh Pak. Jadi bikin platform kayak permakan kelas gitu. Ntar si developer beli bangunannya di kita juga ya. Nanti konsepnya seperti itu sih Pak. Makanya ini saya mau nama perusahaannya apa? kalau orangnya Agi Pak, pemain itu. Oke, langsung aja bikin itu keren kayaknya tuh ya. Jadi dalam satu ekosistem udah semuanya ada, sistem keuangannya, apa propertinya ada, semuanya ada ya. Yang belinya ada. Itu nanti semuanya kan di konsumennya ada juga di dalam. Iya. Oke, ini sama semua berarti sesuai penelitiannya. Pokoknya mas-mas bingung kalau suruh pilih di sana berkaitan semuanya. Oke, yang mau kamu modif yang mana? Nomor berapa? Kecil banget ya? Desain Islamic Financial Ecosystem in Indonesia, Bank Indonesia Working Paper. Nah ini saya suka nih, jadi dia udah punya satu tujuan yang jelas. Dan juga papernya semuanya sesuai dengan mendukung semua. Referensi namanya. Jangan tiba-tiba gara-gara nih Pak Ketua belum ada masuk referensi, Pak Ade. Masuk ini Pak Ade. Tentang apa Pak Ade? Haji dan umroh. Nah ini maksud saya ya boleh lah Dan menurut itu Oh ada. Ya, jadi dia kayak ini ya, kayak Shopee ya. ya tapi kita kan lebih Kita lama-lama bisa live di situ ya. Iya, semua sekarang arahnya ke situ kan. Lah, tes BN aja kan kemarin tahu nggak? Dia akhirnya jadi kayak MLM.
Jadi teman-teman itu nanti akan dibikin semacam afiliator. Di Shopee kan ada tuh. Kalau kita nawarin produk Shopee kita dapat Sekian persen. iya, dapat sekian persen. Nanti di Best juga begitu. Nah, jadi nggak heran kenapa misalnya ada mahasiswa tuh bisa masuk 10.000 mahasiswa baru maba karena 5.000-nya ya adalah afiliator atau marketingnya 5.000. Kayak kedua kita juga bisa. Ya kedua kan nggak punya sistem, cuma marketing aja. Iya marketing. Kita ini langsung bikin sistem kayak MLM gitu. Nah, ini paling atas tes. Jadi nanti kita ngajak nih banyak sekali kaki kan. Nah, kaki-kaki semua nih. Saya misalnya ngajakin Mas Khair. Mas Khair, ayo daftar di tes BM. Oke, daftar dia. Nanti link yang saya kasih ya dari website ini, dia ngeklik link saya, itu sistem itu bisa tahu bahwa itu link yang saya kasih. Jadi ada afiliator misalnya saya Barodin. Ya. Itu nggak bakal ketukar. Jadi unik sebenarnya. Iya, setiap link punya barcode. Walaupun udah nyebar ke seluruh Indonesia, pasti nanti ujung-ujungnya ngalir ke saya. Jadi downline-nya Khairuddin. Upline-nya Bapak. Iya, saya upline-nya. Upline kedua. Karena saya Hadi. Ini Khairuddin lah masuk ya. Khairuddin. Ya, Khairuddin. Ntar ada lagi siapa misalnya? Dal. Ini ke saya. Linknya ke saya. Jadi linknya jaringannya. Jadi udah mau model MLM. Biasanya kan kita lihat MLM itu kopi ya. Produk-produk kesehatan. Kampus jarang kan? Iya. Sekolah juga. Karena kita kemarin mainkan ke HMI. Ada HMI ya. Terima kasih. Nah itu dia di saat sistem begini tuh nggak pakai modal. Makanya kenapa dia bisa tetap eksis ya. Bayangin kalau produk-produk yang lain tuh harus biaya iklan di TV kan. Dia downline-nya aja suruh beli produk. Downline-nya terus yang beli produk kan. Semakin dia beli semakin kaya raya yang di atasnya. Entah apa yang mau dijual sama Stes BN nanti. Ya. Jadi ekosistem tadi Mas Yuda. Jadi dalam satu sistem ekosistem itu kita bisa ngapain aja itu. Ya. Jadi kampus kalau punya 5.000 afiliat, maka jualan ke 5.000 orang nggak enak kan? Lalu marketing semua. Ya semuanya itu jualan. Pasti semuanya juga beli ke Stes. Gapnya di sini apa? Gapnya apa Mas? Belum menyoroti praktek implementasi tingkat bank syariah, masih bersifat makro konseptual. Kamu mau yang mana ini? Antara nomor 2 Oh, malah nomor 2. Mana yang 2 atau 3 jadinya? 2 ya. Tidak ada studi empiris, belum mengukur hubungan antar aktor dalam ekosistem bank Islam, belum menilai aktivitas model bisnis secara finansial. Fokusnya masih pada aspek normatif. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini udah bagus ini. Tinggal lanjutin aja ini. Saya antara dua ini pas jauh. Udah ada judul. Ya, itulah ya, berkaitan sama tadi Pak. Kali ini nanti tinggal nambahin nama kolomnya. Di kolom saya. Oh, judul dari atas ya. Kali ini tinggal Mana judulnya? Oh, ini. Oke. Tinggal dikasih nama. Namanya bisnis ekosistem. Bisnis ekosistem bank dalam perspektif Islam. Nah, nanti kamu harus jelasin ya ekosistem bank. Ini unik ini baru ya. Tapi ternyata jurnalnya udah banyak. Jadi ketika nanti ada dosen yang ini apa nih ekosistem bank? Karena orang bank sendiri belum tahu. Karena pihak perbankan sampai sekarang tuh nggak membuka diri. Ya kan? Coba bayangkan sekarang GoPay aja udah jadi kayak bank kan? Di saat sistem perbankan masih kolot, transfer antar bank masih kena biaya gede-gedean. Ini nggak ngotak ya?
bank ini nggak belajar apapun dari pesatnya industri digital perbankan. Bahkan di Cina, kita transfer itu udah saking gampangnya kayak ngirim WA stiker aja. Saking gampangnya. Ya, ini bank nggak mulai berbenah. Ya, industri perbankan ini nggak berbenah. Akhirnya apa yang ngambil alih ya kan? GoPay udah ngambil alih, dompet digital. Nah, sekarang dia nih bikin ya, si Yuda. Nah, jadi industri perbankan bakal hancur nanti dia, bakal kolaps dia. Jadi ya kayak saya, kayak yang memang praktisi di perbankan, ya ini harus banyak belajar dari justru dari market. Ini bagus ini, jadi punya banyak referensi malah nih. Udah ada jelas definitif ekosistem financial ecosystem. Udah ada jelas ya. Oke, lanjutin ini keren ini. Oke. Sebenarnya penelitian ini dibilang baru untuk level SBN atau untuk level global di internet. Ya kalau praktisi saja ini baru nemu ya. Maka nanti tetap patokannya bukan orang per orang, tetap jurnal. Ya, misalnya jurnal financial ecosystem tadi udah sampai mana? Ya. Oh, tadi kan dia bilang masih perspektif normatif ya kan? Belum sampai tataran aplikatif berarti kan? Normatif itu teori berarti kan? Belum ada yang masuk ke neliti tentang satu holding tertentu, belum ada, masih normatif gitu. Ya, berarti dia masuk ke gap research. Makanya untuk mengetahui sejauh mana masuk ke gap research. Jangan, oh kata Pak Jul ini belum ada, belum tentu juga. Barangkali sayanya yang belum tahu. Nah, makanya lihat jurnal, harus baca jurnal. Kayak tadi Pak Rodin, itu bagus kan menurut saya. Tapi ternyata di jurnal udah usang. Maka harus cari gap research-nya. Enak juga nanti pas ujian proposal. Ini Pak, saya sudah cari 5 referensi. Di sini ada gap research-nya. Maka saya masuk ini. Jadi alasan latar belakang proposal kamu jelas. Berangkat dari gap research referensi-referensi itu. Bukan karena saya semalam dapat wahyu ini, Pak. Saya menurut ini kira-kira ini begini nih Pak, yang cocok penelitian saya. Bukan. Nah, jadi penelitian itu harus berdasarkan gap research dari jurnal. Ya. Sejauh mana orang-orang sudah meneliti tentang bidangnya sama-sama kita. Udah? Ada lagi? Ada Pak, baru ini. Mana? Ada kan? Ini. Yuda. Nah, ini Pak. Gimana? 9 Pak. Oh, 9 daya manunggal 9. 9 daya manunggal. Bisa Ajian apa ini? paling sungsang. Nama dulu ya, Abdal. Abdal. Saya nyari-nyari nama kadang-kadang nggak ketemu nih. Coba dibaca aja. Literatur review. Skripsi. Skripsi. Langsung judul skripsi nih. Analisis strategi pengelolaan sumber daya manusia pada edit PT 9 Daya Manunggal SDM 9. Nama Abdul Ridwan sekian. Nah, ini nggak usah dibaca ini mana yang bawahnya itu. Ini latar belakangnya. Itu bisa baca. Tentang apa ini? Pengelolaan sumber daya manusia, analisis strategi pengelolaan tentang apa? Latar belakangnya apa? Ya, kamu baca situ aja, kan ada. Oke. Mana gapnya ini? Mana? Di bawah yang mana? 12 Pak, 12. Hah? 12 kasih bawah lagi Pak. Poin 12. Poin 9. Terus Pak, mau kemana? Ada lagi ya Pak. Terus Pak. Satu lagi. Nah ini. Udah bacain dah. PT 9 Daya Manunggal terletak pada minimnya penelitian yang mengintegrasikan data mining secara komprehensif untuk manajemen SDM di perusahaan outsourcing garis miring AF service di Indonesia, khususnya dalam prediksi turnover, penempatan tenaga kerja, putusan dan loyalitas karyawan secara simultan. Keterbatasan yang ada antara lain data historis karyawan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, jumlah sampel yang terbatas untuk divisi atau
proyek, variabel eksternal seperti tren industri dan kondisi ekonomi yang jarang diperhitungkan, serta potensi bias dalam model akibat ketidakseimbangan data, misalnya karyawan yang resign relatif sedikit dibanding yang tetap atau menetap. Sedikit, developer. Ini kayaknya judulnya simple. Kenapa gapnya panjang banget? Ini kan tadi saya lihat judulnya cuma analisis doang kan? Oh, suruh pendekin aja. Enggak, ini analisis kenapa variabelnya terlalu banyak. Analisis tuh nggak pakai variabel-variabel begini, Abdal. Analisis nggak pakai variabel sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu dapat dari mana ini? Ngaco ini. Ini ChatGPT ya? Ini bukan website-nya, Pak. Hah? Dari website. Website mana ini jurnal apa ini? Jurnal apa ini? Ini jurnal mana coba? Ini bukan jurnal ini. Coba ini jurnal nggak begini literatur review ya. Literatur review itu satu jurnal, ada penulisnya. Ini penulisnya Afdal. Jadi dia udah langsung saya tuh, Pak. Jadi yang tadi saya bilang, yang saya langsung bilang ini berdasarkan wahyu ini. Nggak boleh, harus ada gap research dari orang lain dulu. Coba ini yang terakhir malah begini nih. Ini saya pengennya yang terakhir udah ngelihat pendahulu-pendahulu yang tadi. Ya. Nih. Ini kan semua ada nama orangnya kan, Afdal? Ini lihat yang ke papan tulis. Lihat papan tulis. Nah, ada nama orang, ada nomor tahun kan? Nah, nanti kita belajar dari gap research yang ada pada literatur review. Satu saja kamu pilih dulu. Mana yang kira-kira paling cocok sama saya. Baru satu itu kita kulik betul-betul, kita amati, kita tiru, kita modifikasi ya. Ini belum masuk, ini bikin lagi. 5 jurnal. Ini satu namanya Afdal lagi. Kamu baca dulu ya. Baca dulu punya orang lain, baru kita nulis sendiri. Makanya kenapa hari ini kamu belum boleh nulis. Biar baca dulu literatur orang. Kita berangkatnya bukan dari wahyu ya. Karena kita bukan nabi, boy. Ya, kita berangkat dari gap research. Ya, Abdan tuh lama-lama ngaku nabi ini. Kemarin ada yang ketangkep polisi kan. Si Ahmad Musadek ngakunya Nabi Muhammad. Si Lia Eden ngakunya malaikat Jibril. Tangkap sama polisi dua-duanya di satu sel. Ditanya sama polisi, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, apa kamu saling mengenal? Itu dua-duanya jawab, nggak saling mengenal. Nabi Muhammad sama malaikat Jibril nggak saling mengenal. Ya, ada lagi yang baru ngirim? Coba yang di sini, yang hadir yang belum ngirim siapa? 2 menit lagi. Kirim seadanya. Kirim seadanya. Iya kirim. Iya kirim, memang jurnalnya doang. Supaya saya nggak tebal sama kalian, yang belum bikin langsung cari kamu mau tentang apa. Gitu aja. Kamu mau penelitian tentang apa? Saya nggak mau minggu depan lagi, karena minggu depan kita udah masuk materi, mulai kita nulis. Nulis pun bukan nulis skripsi dulu, Abdel. Nulis layout. Belum, jadi pasti layout ya. Apa tulisan layout? Layout. Baru layout. Belum proposal, belum. Apalagi laporan skripsi belum. Masih layout ya. Sama kayak outline. Sama kayak outline. Nah, tapi tulisan sendiri. Coba yang namanya itu. Sini Mbak, Mr. Chair. Ada pulpen. Apa? Apa itu? Oh, di sini aja di checklist. Terhilang ini pasti nih. Saya takut salah. Salah.
Siapa? Saya udah habis waktunya ini, ayo. 14.30. Ya. Orang mah kirim ya, nanti pas saya buka Pak maaf gitu kan bisa. Iya, yang penting namanya dulu ya. Yang penting di sini nih tulis namanya dulu nih gede-gede ya kan, nama siapa. Pas berapa saya buka Pak mohon maaf. Saya baru selesai gitu. Ini udah ya semua ya. Ya. Di sini baru banget. Aduh, Anda lewat 1 menit. Ini kebiasaan-kebiasaan zaman sekolah jangan diulang nih. Masa mahasiswa seminggu nggak bisa ini? Kalau bimbingan sama saya coret-coret nih. Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Siapa namanya Adel? Ini yang online ditulis aja, yang udah ngirim. Ya maaf. Yang online yang sudah ngirim. Kita PTS loh, bentar lagi nih. Hah? TS. Iya UTS. Nah, nilai metodologi penelitian kan nggak mungkin saya ngambil nilainya apa itu metode, apa itu kuantitatif, nggak mungkin begitu kan? Jelaskan akibat. Ini begini. ya. Jadi nilai kalian itu dari sini. Jadi kalau metodologi itu udah nggak pakai lagi definisi ini, definisi itu nggak pakai. Buat apa itu? Kalian harus udah langsung nyusun ini. Bukan habis ya. Apalagi pilihan ganda. Ntar kuasnya bab 1 bab 3. Iya, jadi saya cuma nanti nulis soalnya. Silahkan kumpulkan jurnal yang sudah Anda buat atau tulisan layout yang Anda buat gitu aja. Kumpulkan literatur review yang pernah Anda buat gitu aja. Tapi kan dari sini awal nilai nanti saya PTS tuh, nggak ujuk-ujuk ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.